Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman semua, teman-teman guru, teman-teman ASN, dimanapun Anda berada, khususnya yang berada di Kabupaten Indramayu. Pada kali ini saya akan mencoba mereview, juga menginventarisir kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk pengupdatean data diri melalui website simacayu.indramayucap.go.id. Bahwa website Simak Ayu ini adalah salah satu cara untuk mendukung terwujudnya satu data ASN di Kabupaten Indramayu. Jadi melalui website ini kita mengupdate data kita atau pendataan ulang terhadap identitas kita di website ini. Nah, yang pertama adalah teman-teman bisa di sini ketikkan di searching ini, ketikkan saja Simak Ayu, indramayucap.indramayucap.go.id, lalu di enter. Nah, akan tampil seperti ini. Nah, Bapak Ibu, untuk panduannya sendiri ini bisa kita dapatkan pada website BKSDM. Kita bisa klik di sini di new tab ini. Kita ketikkan di sini BKSDM Indramayu di sini, klik. Kemudian klik yang di bagian download. Nah, di bagian bawah ini ada manual book Simak Ayu. Kita bisa klik di sini download. Ini adalah panduan daripada Simak Ayu. Jadi Simak Ayu ini adalah singkatan dari Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Indramayu. Ini manual booknya di sini. Bapak Ibu bisa buka website BKSDM-nya, kemudian download di web tersebut. Jadi setelah ini kita kembali ke sini ke website Simak Ayu-nya. Di sini kita masukkan username dan password. Username dan password ini sama saja dengan username dengan password yang kita gunakan pada website kerjaku. Jadi sama, kita masukkan username-nya, kemudian klik masuk. Klik masuk. Maka akan tampilkan dashboard pertama. Yang tampil adalah seperti ini. Ada informasi pegawai, ini bagian beranda. Jadi sebenarnya pada website ini ada 3 bagian terpenting, yaitu beranda, kemudian data personal, kemudian export ataupun import. Nah, di sini di bagian beranda ini kita bisa cek seperti ini. Ada informasi pegawai, kemudian ada informasi kenaikan gaji berkala, ada informasi cuti. Nah, kemudian kita klik di bagian personal atau data personal di sini. Ini yang sebenarnya memerlukan cukup waktu adalah di bagian data personal, karena di bagian ekspor dan impor ini sedikit ya. Jadi yang terbanyak adalah di bagian data personal, di mana bagian data personal ini ada beberapa bagian, ada identitas, ada kepegawaian, ada bagian suami istri, bagian orang tua, kartu, anak, dan riwayat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 subbagian pada data personal ini. Di bagian kanan ada ini untuk meminimalisir dari tampilan beranda pada sistem atau pada informasi pegawai. Jadi kembali ke sini ke data personal. Ini di bagian identitas. Jadi yang pertama ini adalah di bagian identitas. Jadi ngisinya di bagian personal,
Kemudian di bagian personal itu ada identitas. Nah, di sini Bapak Ibu isikan identitas Bapak Ibu sekalian di bagian identitas ini. Pada saat pertama kali buka di sini namanya sudah betul yang saya lihat waktu pertama kali buka website ini. Nama sudah betul, cuman di bagian yang lainnya seperti NIP dan yang lain itu masih belum sesuai. Makanya di sini Bapak Ibu di bagian bawah ini ada ubah data. Kita klik yang ubah data di sini. Ya. Nah, di bagian ubah data ini kita isikan ya, NIP-nya, kemudian nama lengkap, kemudian tanggal lahir dan seterusnya di sini. Termasuk jika Bapak Ibu ingin mengupload foto yang digunakan untuk profil. Jadi pada bagian ini Bapak Ibu bisa menyiapkan diantaranya adalah KTP. Jadi Bapak Ibu siapkan KTP-nya, kemudian siapkan email aktif yang biasa digunakan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi pada bagian yang pertama ini ubah data, ini Bapak Ibu siapkan KTP dan email aktif. Kemudian setelah selesai semua, tinggal klik simpan. Di sini akan tampil data sudah tersimpan. Nanti di bagian kanan bisa cetak profil jika sudah fit. Kemudian yang bagian kedua adalah kepegawaian di sini. Nah, di bagian kepegawaian ini Bapak Ibu harus menyiapkan beberapa dokumen. Di antaranya adalah SKCP awal. Karena di sini dibutuhkan TMT dari awal masuk atau pengangkatan itu sampai dengan SK yang terbaru. Kemudian juga nanti ada TMT untuk masa pensiun. Jadi pada bagian yang kepegawaian ini Bapak Ibu siapkan TMT SKCP awal sampai dengan terbaru. Kemudian nanti jika selesai ya klik simpan. Di bagian ketiga di sini ada bagian suami istri. Nah, di bagian suami istri ini kita tambahkan data. Di bagian bawah ini ada tanda plus tambah data. Klik tambah data. Nah, silakan Bapak Ibu isikan data-data pada form data orang ini. Yang pertama, jadi nanti Bapak Ibu siapkan KTP suami atau istri di sini. Siapkan KTP suami atau istri karena di sini diperlukan NIK. Kemudian nama lengkap, gelar dan seterusnya. Kemudian juga yang kedua yang harus disiapkan pada bagian suami istri ini adalah akte nikah. Jadi akte nikah karena di sini ada tanggal nikah dan seterusnya. Nanti kalau sudah selesai tinggal pilih simpan. Ini ketika klik simpan ini terjadi kesalahan karena ini harus diisi terlebih dahulu. Ini kita skip aja, kita close. Lanjut ke bagian orang tua di sini. Di bagian orang tua klik. Nah, di bagian orang tua ini kita tambahkan data orang tua kita, ayah dan ibu kita. Klik tambah data di sini. Kemudian di sini isikan NIK KTP-nya. Jadi isikan nomor induk nomor kependudukan. NIK ya, nomor induk kependudukan orang tua kita, ayah dan ibu. Di sini isikan NIK KTP-nya, kemudian nama orang tuanya, kemudian
pilih jenis kelamin dan seterusnya. Di sini juga ada hubungan, di sini pilih ayah atau ibu di sini. Makanya di sini kita siapkan KTP ayah dan KTP ibu di sini. Nanti kalau sudah, klik simpan. Di sini akan muncul terjadi kesalahan karena form-form ini yang terdapat pada form ini, kolom-kolom ini harusnya diisi terlebih dahulu. Kita skip saja. Jadi yang dibutuhkan pada data atau bagian pada data personal bagian orang tua adalah KTP ayah dan KTP ibu. Nah, kemudian di bagian kartu. Nah, di sini di bagian kartu ini kita harus menyiapkan beberapa dokumen. Di antaranya adalah Karpeg, kemudian ada Karis atau Karsu, kemudian ada NUPTK, ada NPWP, ada BPJS Kesehatan atau Askes dulu itu, kemudian kartu pegawai elektronik, kemudian kartu Taspen, dan KTP atau SIM. Nanti kita isi satu-satu. Di bagian kanan ini ada tanda pensil, kita klik di sini. Kita akan mengisi, misal di sini kita akan mengisi Karpeg, ya, klik ini, kemudian nomor kartunya nomor berapa, kemudian tanggal terbitnya, kemudian keterangan dan seterusnya, statusnya pilih di sini. Ya. Kemudian kalau sudah jangan lupa disimpan. Ini karena kita hanya mereview, kita close saja. Nanti Bapak Ibu isikan semua dokumen-dokumen yang ini, Karis, Karsu, dan seterusnya sampai ke KTP atau SIM yang Bapak Ibu gunakan. Kemudian bagian yang ke-6 ini ya, bagian ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagian ke-6 adalah bagian anak. Di sini kita mengisikan data-data untuk anak-anak kita ya, atau anak kita. Nanti Bapak Ibu klik yang bagian plus tambah ini, isikan NIK ya, nomor induk kependudukan dari anak kita. Jadi untuk mengisi form anak ini, Bapak Ibu isikan atau siapkan KK atau kartu keluarga di sini. Masukkan NIK-nya, kemudian nama lengkapnya, kemudian gelar jika sudah kuliah ataupun mempunyai gelar. Nanti jangan lupa kalau sudah semua, klik simpan. Ya, kalau sudah semua. Jadi yang dibutuhkan untuk mengisi form data anak ini adalah kartu keluarga, Bapak Ibu. Kita skip di bagian yang terakhir di sini. Nah, di bagian terakhir ini kita klik ya. Di bagian riwayat ini yang nanti akan cukup memakan waktu juga untuk kita bagian yang ini. Karena kalau kita lihat di sini jumlah bagiannya ada berapa ini? 4 kali 4 16 tambah 3 19. Ada 19 komponen. Ada 19 komponen yang harus kita isi di sini. Ya. Yang harus kita isi jika itu sesuai dengan keadaan kita. Tapi emang ada juga sih yang tidak harus diisi. Tetapi di sini ada format yang disediakan sebanyak 19 kolom. Nah, misal yang pertama di sini adalah tentang riwayat pendidikan. Ya, riwayat pendidikan, nanti Bapak Ibu tinggal klik di bagian lihat rincian. Lihat rincian. Nah, di bagian rincian ini kita tambahkan riwayat pendidikannya. Klik tambah. Nanti tambahkan riwayat pendidikannya, Bapak Ibu. Pendidikan dari sekolah dasar ini. Jadi sekolah dasar ya. Kemudian SMP, kemudian SLA dan seterusnya. Jadi dalam hal ini pada format riwayat pendidikan kita siapkan ijazah SD sampai dengan terakhir untuk mengisi riwayat pendidikan ini.
Kemudian juga di sini ada riwayat jabatan. Ada riwayat jabatan, kita klik di sini. Nah, riwayat jabatan kita bisa tambah. Riwayat jabatan di sini yang kita butuhkan diantaranya adalah SK CP sampai dengan yang terbaru. Jadi di bagian riwayat jabatan ini yang perlu kita siapkan adalah SKCP sampai dengan SK yang terbaru. Kemudian ada sertifikat diklat di sini. Bagi Bapak Ibu yang pernah mengikuti diklat, mohon siapkan sertifikatnya karena pada bagian ini harus disertakan atau dilampirkan dalam mengupload filenya. Kemudian ada riwayat penghargaan. Ini Bapak Ibu di sini siapkan sertifikat penghargaan. Ya, sertifikat penghargaan yang pernah Bapak Ibu peroleh. Misal penghargaan dari bupati atau Bapak Presiden dalam bentuk misal Satya Lencana dan seterusnya, ini kita bisa uploadkan ke bagian penghargaan. Kemudian di sini riwayat diklat teknis, ini untuk fungsional seperti guru kayaknya belum ini. Jadi terus kemudian di bagian riwayat kenaikan pangkat di sini juga ya, Bapak Ibu ini harus menyiapkan dokumen-dokumennya. Ya, kenaikan pangkat di sini. Kemudian di bagian berikutnya adalah pak ya. Angka kredit, pengajuan angka kredit ini kita siapkan pak, ataupun nanti di bagian kanannya adalah kenaikan gaji berkala, dokumennya harus disiapkan. Terus di sini ada riwayat cuti, ini digunakan atau diisi oleh Bapak Ibu ASN yang biasanya yang struktural yang pernah mengambil cuti. Kemudian riwayat hukuman disiplin ini juga untuk tidak semua orang ini ya. Kemudian ada riwayat ujian dinas, ada riwayat penyesuaian KP, ada riwayat peninjauan masa kerja. Ini jadi Bapak Ibu tinggal sesuaikan saja mana yang harus diisi, mana yang tidak. Riwayat penyesuaian pangkat golongan jabatan ini diisi oleh Bapak Ibu yang pernah mengalami penyesuaian ya, penyesuaian pangkat golongan jabatan. Kemudian ada riwayat pembebasan jabatan dan seterusnya sampai ke riwayat SKP, sasaran kinerja pegawai. Di sini di bagian SKP Bapak Ibu ya bisa tambahkan filenya ya. Kemudian di sini ada nilai SKP. Jadi dalam hal ini SKP harus kita siapkan. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang bisa kita review pada website Simak Ayu versi yang 1.0 ini sebagai salah satu bentuk upaya dalam mendukung terwujudnya satu data ASN di Kabupaten Indramayu. Jadi data ASN di Kabupaten Indramayu dalam hal ini mengalami update data ya, pendataan ulang PUPNS. Itu yang bisa saya review Bapak Ibu. Mohon jika ada yang keliru atau kurang silahkan tambahkan di bagian kolom komentar. Terima kasih. Mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.